Harimau dan singa. Itu adalah binatang paling ganas di bumi. Namun susah bezakan siapa yang menang kalau bertarung. Baik itu kipas macan maupun kipas singa. Mereka semua ingin membedakan kedua binatang itu. Dan tentang keduanya, siapa yang pantas menyandang gelar hewan terkuat di bumi? Perdebatan tanpa akhir di internet. Bahawa singa berambut keriting tidak bisa mengalahkan harimau bertato terlepas dari ukuran atau kekuatannya. Bahkan singa pun rela sujud. Tapi apakah ini benar-benar terjadi? Kerana harimau dan singa mempunyai wilayah jelajah yang berbeza, tidak ada peluang bagi keduanya untuk bersaing di alam liar. Pendirian kebun binatang memungkinkan mereka untuk bertemu satu sama lain. Tapi binatang yang kehilangan keliarannya seperti hewan peliharaan, itu tidak bisa mewakili kekuatan mereka yang sebenarnya. Saat ini kami menggunakan analisis data objektif dua predator teratas dalam rantai makanan. Siapakah raja binatang buas? Yang mana raja binatang yang sebenarnya? Jenis pertanyaan pertama, harimau terbesar yang masih hidup. Ini adalah harimau Siberia yang hidup di timur laut negara saya. Juga disebut harimau Siberia. Harimau Siberia dewasa dapat memiliki berat hingga 300 kilogram. Apalagi beratnya bisa mencapai 390 kilogram, setara dengan berat 4 hingga 5 ekor jantan dewasa. Singa jantan Afrika memiliki berat sekitar 250 kilogram, jauh lebih rendah dari harimau. Panjang harimau Siberia dewasa sekitar 3 hingga 4 meter. Panjang singa jantan Afrika sekitar 3 meter. Bandingkan dengan manusia, harimau Siberia itu setara dengan pemain kelas berat di UFC. Singa Afrika hanya setara dengan pemain kelas berat. Paling-paling, dia adalah pemain kelas berat ringan. Teman-teman yang suka nonton bela diri campuran pasti tahu, lebih banyak bobot berarti lebih banyak kekuatan. Inilah sebabnya mengapa kompetisi pertarungan dibagi menjadi beberapa kelas beban. Persaingan antar pemain di kelas berat yang sama akan lebih adil. Oleh kerana itu, harimau Siberia lebih kuat dibandingkan singa Afrika. Dalam hal kekuasaan absolut, harimau menang. Kekuatan gigitan kedua, juga sebagai kucing. Kekuatan gigitan harimau dan singa adalah keduanya tidak bisa diremehkan. Kekuatan gigitan seekor harimau sekitar 450 kilogram. Kekuatan gigitan seekor singa sekitar 400 kilogram. Gigitan harimau bisa mencapai kedalaman 11 cm. Kedalaman gigitan singa sekitar 9 cm. Di dunia binatang, kekuatan gigi dan gigitan adalah indikator utama efektivitas tempur. Ini menentukan apakah mangsanya bisa mati lemas dengan cepat, terlepas dari kekuatan gigitan atau kedalaman gigitan. Harimau bahkan lebih baik. Oleh kerana itu, dari segi kekuatan harimau gigitan menang. Kecepatan ketiga. Kecepatan berarti ketangkasan. Meskipun harimau dan singa memiliki berat yang luar biasa, tapi sebagai kucing, kecepatan mereka masih mengejutkan. Harimau bisa mencapai kecepatan hingga 56 km per jam saat berlari dengan kecepatan penuh. Singa bisa mencapai kecepatan hingga 60 km per jam. Beberapa penelitian juga menyimpulkan bahawa harimau lebih cepat dibandingkan singa, tapi tidak masalah. Kedua binatang itu sama-sama cepat. Jadi dari segi kecepatan, ikatan antara keduanya. Keterampilan berburu keempat. Harimau adalah haiwan yang menyendiri. Cara berburunya biasanya adalah serangan diam-diam. Mungkin itu adalah kelemahan dalam pertarungan individu. Peluang keberhasilan perburuan harimau hanya 10%. Singa biasanya bekerjasama untuk berburu satu keluarga. Pembagian kerja kooperatif untuk berburu mangsa besar di Sabana Afrika. Oleh kerana itu, peluang keberhasilan berburu mereka jauh lebih tinggi, sekitar 30%. Tapi apa yang kami bandingkan hari ini adalah kemampuan harimau dan singa satu lawan satu. Pertarungan individu, artinya harimau lebih cocok untuk kompetisi satu lawan satu. Singa yang terbiasa bertarung secara berkelompok. Saat bertarung sendirian dengan lawan, kemampuan tempur mungkin terganggu. Tapi tidak masalah. Dalam hal keterampilan berburu, saya tidak tahu siapa yang lebih baik. Jadi terserah penonton untuk menilai. Kecerdasan kelima. Penelitian terkait menunjukkan harimau mempunyai otak yang lebih besar dibandingkan singa. Namun kecerdasan singa menempati urutan pertama di antara kucing. Dengan kata lain, harimau tidak terlalu pintar. Mungkin penampilan mereka menurunkan IQ mereka.
dibandingkan dengan manusia. Cukup menjelaskan alasannya. Semua wanita cantik itu bodoh. Pikirkan apakah pacar anda seperti ini. Pikirkanlah sekarang, ada rumor bahawa seekor harimau masuk ke dalam kandang besi. Video yang lama tidak bisa dimasukkan. Mungkin inilah alasannya. Singa tahu cara bekerjasama dalam kelompok. Dan inilah pertukaran sosialnya. Mempercepat evolusi otak mereka. Dan harimau bahkan ada juga peluang untuk menjadi haiwan yang sangat cerdas. Namun mereka tidak memanfaatkannya. Seperti kata pepatah, satu gunung tidak bisa mentolerir dua raja. Inilah sebabnya mengapa mereka memiliki anggota tubuh yang kuat dan pikiran yang sederhana. Sebab, kekuatan gigitannya berbeza dari bentuk tubuhnya. Keterampilan berburu kecepatan dan kecerdasan dalam 5 aspek. Singa hanya memiliki keunggulan dalam kecerdasan. Entah tertinggal dari harimau dalam aspek lainnya. Entah sebagus harimau. Jadi terima semuanya. Menurutku, akibat seekor harimau menantang singa, harimaulah yang menang. Hanya harimau yang bisa disebut raja binatang buas. Tentu saja hal di atas hanya pandangan pribadi saya. Jika anda mempunyai pendapat yang berbeza, mari kita tengok pertarungan harimau dan singa.
Lepas tengok, anda rasa siapa menang? Sila tulis jawapan anda di komentar. Sila subscribe channel Pelik Gila